Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno. Maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan prediksi jalannya pertandingan pada tanggal 10 di Indonesia pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, like, dan lain sebagainya. Oke? Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, di video kali ini aku akan memberikan analisisku terkait dengan prediksi jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Australia di laga kedua, ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 gitu. Nah, yang pertama aku akan mulai terlebih dahulu dari sedikit laga lawan Arab Saudi kemarin kayak gitu. Ya, seperti yang sudah aku bilang di videoku bahas terkait dengan review pertandingan itu, aku bilang Indonesia bermain bagus sesuai dengan kapasitas kita. Bukan bermain bagus seperti ya kita melihat tim Inggris seperti kayak City, kayak Arsenal, kayak Liverpool. Enggak kayak gitu. Karena kualitasnya berbeda dan juga kemampuan pemainnya juga berbeda, kemudian apa ya, intelijensi pemainnya juga berbeda kayak gitu, dan level pemainnya juga berbeda. Jadi kalau aku bilang berdasarkan kemampuan kita, ya menurutku kita bermain bagus, bahkan cenderung sangat bagus. Gue bilang mungkin yang kalau kalau menurutku yang mungkin bisa dibilang agak bermain tidak bagus itu adalah Ivar Jenner yang tidak bisa mengimbangi Tom Haya di lini tengah. Menurutku kalian boleh sepakat boleh tidak gitu. Nah, itu aku ambil ambil sampel dari situ. Nah, maka dari itu ya kalau aku bilang ada beberapa catatanku yang akan aku bagikan terkait dengan itu kayak gitu. Nah, kalau kita masuk ke laga, prediksiku terkait dengan laga melawan Australia adalah kalau lawan Arab Saudi saja kita bisa ngelawan, masa lawan Australia nggak bisa. Setidaknya ambil seri lah, nggak usah muluk-muluk menang. Kalau menang luar biasa, ya pasti target kita menang. Nggak mungkin target kita seri dong. Target kita pasti menang gitu. Karena kalau kita menang bisa jadi kita masuk ke peringkat, naik ke peringkat peringkat dua ya, peringkat ya dua atau tiga gitu ya. Artinya kan laga-laga selanjutnya, laga ketiga itu kan bulan depannya lagi, tanggal 10 bulan bulan ini September Oktober ya. Artinya kita bisa merasa nyaman gitu, walaupun kemudian kita akan melawan Bahrain, Cina ataupun Jepang, kita merasa nyaman karena kita sudah mengantongi 4 poin gitu. Nah, gini, aku ingin mulai dulu dengan susunan formasinya terlebih dahulu gitu. Sebenarnya nggak banyak berubah terkait dengan susunan pemain yang akan aku berikan, seperti prediksiku terkait dengan pada saat melawan Arab Saudi. Ya, di belakang udah pasti Martin Paes, di kanan Sandy Walsh seperti yang aku bilang, karena Asnawi agak sedikit banyak salah mengambil keputusannya, dan juga Asnawi kan kecil ya dibandingkan juga Sandy Walsh, dan juga Sandy Walsh bermain sangat bagus kemarin kayak itu. Di luar dia cetak gol ya, di luar dia cetak golnya bermain bagus. Nah, di kanan itu Sandy Walsh, kemudian back tengah kanan itu adalah Rizky Ridho ya. Rasaku nggak ada alasan untuk menggantikan Rizky Ridho, kecuali yang dinaturalisasi itu Kevin Dix. Mungkin Rizky Ridho bisa digantikan, tapi selagi nggak ada yang bisa, ya rasaku Rizky Ridho nggak ada alasan untuk mencoba cadangkan dia, kecuali dia cedera ataupun kecapean. Nah, di tengah udah pasti Bang Jayadi. Kemudian di kiri, ya kalau aku bilang kemarin si Hapner ya, rasaku melihat penampilannya si Verdong, rasaku Verdong berhak dan sangat layak untuk tampil sebagai 3 back di depan. Nah, kemudian di kiri. Nah, di kiri ini kan kalau aku bilang Choaon itu geser ke tengah, gue bilang geser ke tengah mendampingi Tom Haye. Nah, nanti kau akan bahas. Di kiri, kalau menurutku ya, kalau nggak pasang Arhan, pasang Shane Patinama. Kenapa aku bisa, mungkin Shane Patinama secara teknik lebih bagus dari Arhan kayak gitu. Tapi kalau kita masang Arhan, karena kan kemungkinan besar kita akan sulit untuk menembus pertahanan Australia, karena mereka banyak pemainnya yang main di Eropa kan, kurang lebih ada 6 kayak gitu. Kelebihan adalah Arhan bisa menggunakan lemparan jarak jauh pada saat kita dapat dapat throw in. Mungkin itu kelebihan Arhan kalau misalnya dia dimainkan besok ya. Kalau misalnya bicara secara teknik, pasti Shane Patinama mungkin ya satu level lah di atas Arhan. Ya, menurutku secara kualitas ya Shane Patinama masih ada satu level lah di atas Arhan gitu. Itu di belakang. Kemudian di tengah seperti yang aku bilang, ya aku prefer Nathan dan juga Ivar. Kenapa aku bilang aku nggak pasang Ivar ya? Seperti contohnya kemarin, Ivar itu banyak
salah ambil keputusan, banyak salah passing bahkan kan pas pada saat kita ingin mau melancarkan counter attack, dia yang tinggal di belakang lah, kemudian dia salah passing lah, ya nggak ada masalah karena dia kan juga jarang bermain di klub, dia kan masih Utrechtnya B ya, Utrecht B kalau nggak salah, atau ya juniornya, kalaupun senior dia nggak dipakai kan. Jadi kalau aku bilang lebih berpengalaman Choaon ini lebih bisa mengatur ritme, visinya lebih jelas, dan juga dia kan Choaon ini bukan pemain yang punya speed kayak Arhan, kayak Shen yang bisa menyisir pinggir lapangan. Lebih gunakan dia sebagai otak permainan mendampingi Tom Haya supaya Tom Haya nggak maju ke depan sebagai orang yang pemain yang kreatif, karena aku melihat Tom Haya bukan pemain yang kreatif, dia lebih kepada kayak Casemiro, kayak Rodri, lebih kepada distributor bola, bukan sebagai orang yang bermain secara kreatif. Menurutku kita boleh sepakat boleh tidak. Nah kemudian itu dua, berarti kan Sintayong kan pasang 5-2-3 atau 5-2-3 ya, 5-2-3. Nah kemudian di kiri seperti yang aku bilang, aku nggak pasang Marcelino kecuali Marcelino jadi false nine ya, tapi kalau dia bermain sebagai sayap, rasaku enggak deh, karena Marcelino bukan tipe pemain yang cepat menurutku. Jadi di kiri aku pasang Ragnar yang lebih skillful, bisa melewati 1-2 pemain. Kemudian di kanan pasti pasang Witan, jangan pasang Marcelino, karena Marcelino beberapa pertandingan kan ya dipasang di kanan nggak kelihatan, karena posisi Marcelino itu posisi pemain nomor 10, kecuali Sintayong ingin bermain murni 4-2-3-1 atau 4-3-3, bisa pasang Marcelino, gantikan sama mungkin ganti Rizky Ridho kan 4 Rizky Ridho digantikan, kemudian mainkan si siapa Marcelino di belakangnya strike. Tapi kalau aku bilang selagi masih 3-5-2 atau 5-2-3 ya rasaku Witan di sebelah kanan. Nah di depan kalau aku prefer mainkan Rafael Struijk. Rafael Struijk ini lebih mobile, lebih 1-2 sentuhan, walaupun banyak keputusan dia yang salah, banyak passing dia yang salah, banyak ya secara visi masih apalah, masih hijau lah, masih mentah lah si Struijk ini, karena visi itu kan terkait dengan jam terbang. Dia juga jarang bermain kan di tim senior, jadi ya nggak bisa salahin dia juga. Tapi ya kalau aku disuruh milih, aku prefer milih si Rafael Struijk daripada Marcelino untuk posisi depan, karena ya Rafael Struijk kan bisa turun ke bawah juga ya, toh kalau dipasang si Marcelino dia lebih cinta dengan bola, yang mana kita akan pada saat counter attack atau pada saat build up kita akan terhambat lah, karena kebiasaan buruk, dalam tanda petik kebiasaan buruk Marcelino tersebut gitu. Nah kemudian itu terkait dengan formasi. Nah kemudian gameplaynya, nah ini berdasarkan ini ya, berdasarkan apa yang pada saat melawan Saudi ya, kalau aku bilang satu hal yang pasti yang harus dilakukan oleh Sintayong adalah satu hal pasti yang harus dilakukan Sintayong terkait dengan gameplay adalah jarak pemain, khususnya dari pemain belakang ya, kiper dan back itu kan dekat. Dari back ke lini tengah dan lini depan, menurutku jaraknya masih agak jauh, yang menyebabkan Martin Paes ataupun back kita ketika menguasai bola cenderung melakukan yang namanya long ball, tidak melakukan ya kombinasi dua sentuhan kita sudah bagus. Artinya tidak build up dari bawah. Seharusnya pemain-pemain kayak ya sudah aku bilang sih di yang kemarin, pemain kayak Ivar, kayak Tom Haye, kayak Marcelino atau bahkan Witan itu turun ke bawah menjemput bola ketika kita melakukan build up. Nyatanya sekarang ya Filipina memang taktik dari Sintayong, dia nggak mau ngambil resiko. Ya udah, kita dapat bola, kita main long ball, cari bola keduanya, second ball, yang baru di situ kita main 1-2 sentuhan. Feelingku itu yang lakukan Sintayong. Kalau menurutku melawan Australia kita kayak gitu, rasaku blunder gitu. Rasaku kita kan blunder. Ya, mau nggak mau, rasaku jarak antar pemain belakang dan juga pemain tengah itu harus lebih dekat, harus mundur menjemput bola. Tom Haye ataukah Ivar yang dimainkan, ataukah Nathan, ataukah siapalah. Pokoknya ada 2-3 pemain yang di depan black itu harus mundur meminta bola agar pemain yang lain bisa memiliki opsi passing
pada saat mereka bingung mau passing kemana. Kan itu perlu agar tidak blunder, agar tidak terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Martin Paes pada saat melanggar pemain Arab Saudi yang berakibat pada penalti. Syukur-syukur kemarin dia bisa tepis. Ya kalau besok belum tentu juga dia bisa tepis gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu hal-hal kecil kayak itu harus diperhatikan ketika bola ingin dialirkan dari bawah. Oke, agar pemain yang menguasai bola tidak bingung harus passing kemana, harus membuang bola kemana. Itu kan harus dipikirkan juga sama pemain dan juga Sintayong. Itu pendapatku sebagai orang yang mengamati sepak bola lah kayak gitu. Nah, kemudian itu terkait dengan gameplay kita kayak gitu ya. Pastinya kita akan bermain counter attack. Tapi kalau kita main dari build up, ya rasaku seperti yang aku bilang harus turun juga gitu. Nah, kemudian hal positif yang harus terus dipertahankan dari pertandingan kemarin adalah yang pertama, Rafael Struijk harus tetap mobile, kemudian 1-2 sentuhan kita harus lebih udah cair sih. Mungkin ya harus dipertahankan kalau bisa lebih baik lagi daripada saat laga melawan Saudi, karena ini levelnya adalah lawan Australia yang ya rasaku Australia peringkat berapa ya? 20 besar dunia ya kalau nggak salah, atau ya 50 besar lah pasti masuk mereka kan kayak gitu. Nah, jadi kalau aku bilang levelnya berbeda, tinggi badan juga pasti berbeda, cuman karena kita punya banyak pemain diaspora ya pasti tinggi badan nggak jadi masalah lah. Yang penting kan ini masalah kualitas dan juga jam terbang pemain. Jadi kalau aku pribadi ya prefer mengatakan timnas jaraknya jangan agak jauh dan juga kurangnya bermain long ball, karena kekuatan kita menurutku bukan di long ball, tapi apa kekuatan kita ada di 1-2 sentuhan, kemudian kecepatan. Mungkin mereka lebih besar dari kita mungkin, tapi kalau secara kecepatan belum tentu mereka menang, karena ya orang Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia itu keunggulan yang paling mendasar dari orang Indonesia adalah kecepatan. Nah, itu yang harus dimanfaatkan dari saya. Berarti ya mungkin karena pemain diaspora di kiri si Ragnar, kemudian di kanan itu ada Witan yang cepatnya itu luar biasa gitu. Kemudian dipadukan dengan mobilitas dari seorang Rafael Struijk, gue bilang. Rasaku itu aja sih yang menurutku harus dilakukan oleh Sintayong kalau Sintayong ingin memberi perlawanan kepada Australia. Apalagi ini main di kandang kita sendiri ya, nggak boleh lagi, nggak ada cerita kita harus mengalah, nggak ada cerita kita harus kalah, nggak ada cerita kita harus bermain sebagai seorang pengecut. Kita harus bermain sebagai seorang pendekar kayak gitu. Oke, itu dulu konten terkait dengan prediksiku terkait dengan jalannya pertandingan nanti. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, semoga terhibur.